Shalom. Kita sudah diberkati oleh Tuhan, mari lambaikan tangan. Amin. Jemaat saudara untuk berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memulai ibadah kami Tuhan. Kami memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Mari bersorak bagi Tuhan. Mari masuk bersama. Hadiratnya ku sukacita.
Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan diberkati. Aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati
waktunya kita untuk menyembah Dia. Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah persembahan. Haleluya. Kita naikkan pujian, hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
Sungguh indah hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ada Roh Kudus di tempat ini. Dan di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Di situ ada kemuliaan. Aku berdoa buat hidupmu sekarang. Terima kekuatan kesehatan. Terima kemuliaan Kristus. Terima pemulihan. Terima kemenangan Kristus. Di dalam nama Yesus. Segala penghalang sudah disingkirkan. Engkau adalah anak yang dikasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam suasana hadirat Tuhan, saya persilakan saudara duduk kembali. Haleluya. Dalam suasana, dalam menyembah Tuhan. Saudara, beberapa pengumuman saya mau sampaikan. Haleluya. Saudara, di minggu ini sudah minggu yang terakhir dan kita akan memasuki bulan yang baru. Saudara, saya percaya Tuhan mau kita menangkap kehendaknya. Katakan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Sekali lagi katakan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Amin. Kalau kita ada dalam kehendak Tuhan, tidak ada yang meleset. Tidak ada yang kalau bahasa coba. Oke. Kalau bahasa Alkitab Perjanjian Baru dikatakan hamartia, meleset. Kalau meleset itu saudara 1 senti saja, udah. Kita pikir masih menghadap arah yang tepat, tapi kalau cuma 1 senti, udah meleset. Amin. Saudara percaya Yesus menolong atau Yesus saja? Yesus saja. Yesus saja atau Yesus menolong? Haleluya. Beda antara Yesus saja dan Yesus menolong. Itu cuma persekian. Kalau ukuran senti cuma sekian senti. Tapi kalau dari titik sini kita sampai ke daerah Israel, kalau cuma 1 senti, itu misalnya itu jauh. Mungkin nanti ke Mekah yang lain, begitu kan? 1 garis begini, kita pikir 1 senti itu cuma dekat terus. Tapi kalau dari 1 titik, itu akan memisahkan jauh. Biarlah kita Yesus saja, amin. Amin. Tapi kita percaya Yesus sudah menolong. Oke. Beberapa pengumuman saya mau sampaikan sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Nanti sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ada penyanyi. Gimana Pak? Nanti Pak Ruli akan menyampaikan pujian bagi Tuhan. Lalu kemudian langsung diambil alih oleh hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita import dari luar, begitu kan? Khusus dari Eropa, marganya Suarez. Begitu. Kalau saudara tahu yang Suarez pemain bola, gitu. Nah, itu saudaranya. Gitu. Lily Suarez. Oke, dia akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kami menyambut teman-teman yang baru pertama kali datang. Saya melihat ada 2 saudara dan 1 saudara dan 1 saudari. Kami mengucapkan selamat datang ya. Puji nama Tuhan. Oke. Tema kita bulan depan, saya tampilkan di depan, saudara bisa baca? Tema kita bulan depan, Roh Kudus menghidupkan Kristus di dalam. Kristus sudah hidup, jangan salah. Tapi yang Roh Kudus hidupkan bukan kekuatan, bukan kesehatan, bukan perlindungan. Yang dia hidupkan adalah Kristus. Karena kalau kita dapat Kristus, kita dapat kekuatan, kesehatan, kemenangan, damai sejahtera, sukacita, dan kemuliaan. Amin. Itu sebabnya selalu kita berkatakan Yesus Kristus segalanya bagiku. Amin. Nah, Tuhan mau kita di bulan Juli menghidupi Kristus. Tapi tidak gampang menghidupi Kristus loh. Kita butuh dipimpin oleh Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Bahkan murid-murid sudah tahu bahwa Kristus segalanya.
Tapi Yesus bilang, kalian harus tinggal di Yerusalem sampai dipenuhi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tahu tentang Kristus itu tidak cukup. Bahkan sudah mengalami keselamatan itu tidak cukup. Ternyata butuh yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang hidupkan Kristus di dalam diri kita. Haleluya. Amin. Ya. Jadi saudara, oke. Bisa tampilkan? Bisa tampilkan, Ivan? Oke. Haleluya. Yang ini dicabut aja. Yang ini. Kayaknya mempengaruhi. Oke, dicabut aja. Oke. F5 tadi. Oke, saudara, ini menjadi tema 1 bulan depan. Perhatikan, yang ditunjuk jadi WL singer, pemain musik, yang ditunjuk jadi pengkhotbah, baik di ibadah hari Minggu, hari Jumat, komsel-komsel, pakai tema ini. Haleluya. Lalu kemudian, itu sebabnya kami mengajak saudara datang ibadah minggu depan, datang juga ibadah hari Jumat ini. Dan kami mendorong saudara untuk terlibat dalam komsel. Yang berikut saudara, hari Minggu tanggal 4, itu sudah bulan Juli minggu pertama. Berarti sudah berapa lama kita di tahun ini? 6 bulan. Makanya di tanggal 4 Juli, saudara, saya mau mengajak saudara untuk Thanksgiving, ucapan syukur. Haleluya. Jadi minggu depan kita mau rayakan spesial ibadah yang namanya pengucapan syukur. Nah, biasanya kalau jam 5 sampai jam 7 itu dekat-dekat makan malam. Nah, bagaimana kalau makanan saudara bawa ke sini, kita makan bersama. Jadi semua keluarga maupun pribadi, makananmu yang di rumah kamu bawa ke sini, kita makan bersama. Nah gitu. Haleluya. Kita fellowship bersama. Yang kemudian minggu depan, yang ulang tahun bulan Juni datang, mau didoakan pada bulan Juli minggu pertama itu, tanggal 4. Yang berikut, tanggal 4 itu ada penjamuan kudus. Sekaligus kita syukuran, pengucapan syukur, sekaligus juga kemudian yang perayaan ulang tahun, lalu kemudian memasuki bulan yang baru. Saya mendorong saudara hadir. Haleluya. Amen. Kalau saudara takut, jangan datang. Begitu. Di dalam Kristus tidak ada ketakutan. Amin. Amin. Kalau ada ketakutan, Alkitab bilang 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, berarti kasih tidak sempurna. Saya percaya kasih Tuhan sempurna pada saudara. Amin. Oke, yang berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara yang mendukung pelayanan ini dalam bentuk memberikan persembahan. Itu adalah taburan sekaligus tuayan saudara. Nah, saya mau ajak saudara perhatikan bahwa ada persembahan umum pakai kantong merah, 2 kantong yang diedarkan itu persembahan umum. Persembahan khusus saudara ambil amplop di belakang lalu taruh di kotak. Itu persembahan khusus. Saya mendorong saudara untuk memperhatikan di Alkitab, kitab Ibrani mengatakan dalam Ibrani pasal 7, persembahan kita khususnya persepuluhan itu merupakan kesaksian bahwa Tuhan kita itu hidup. Kalau di perpuluhan itu di perjanjian lama disuruh bayar supaya diberkati. Tapi di perjanjian baru kesaksian terakhir Alkitab tentang persepuluhan bahwa itu adalah kesaksian hidup kita bahwa Tuhan kita hidup. Katakan Tuhanku hidup. Amin. Yesus Kristus segalanya bagi. Haleluya. Yang berikut ini kontak-kontak yang saudara bisa hubungi, baik email, blog, Facebook, YouTube maupun saudara bisa menghubungi Gembala Sidang. Yang berikut, mari kita sama-sama berkatakan, berdiri bersama-sama dan kita deklarasikan bersama-sama dengan kencang. Nah gitu. 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya
bagiku. Roh Kudus memenuhiku, Roh Kudus memenuhiku, Roh Kudus memenuhiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Tangan yang mulia bagi Tuhan. Silakan untuk berlaku saudara. Baik, sebelum kita langsung serahkan kepada hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, saya akan undang Pak Ruli akan bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Silakan Pak Ruli. Saudara-saudaraku, Shalom. Nah, lagu ini semoga menjadi berkat. Saya punya tujuan di tahun ini, saya akan membuat rekaman lagu rohani. Memang saya bikin lagu sangat banyak. Saya udah nggak tahu itu jumlahnya berapa, udah lebih dari 50-70 kali. Nah, ini salah satu lagu di tahun 90-an saya bikin. Semoga menjadi berkat. Oh Yesus, ku datang padamu, ku sembah Kau yang Maha mulia dan kuasa, segala firman-Mu yang sanggup mengubah hidupku. Amin. Oh Yesus, ku siapkan hatiku untuk ku mendengar firman-Mu. Sabda-Mu sungguh suci, bertanda di hatiku, ku jadi baru selamanya. Jamaah-Mu sucikan hidup kami, oh Tuhan. Roh-Mu masuk di hati kami, ada kelepasan karena kasih-Mu dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, ku siapkan hatiku untuk ku mendengar firman-Mu. Sabda-Mu sungguh suci, bertanda di hatiku, ku jadi baru selamanya. Jamaah-Mu sucikan
Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, ada sukacita sore hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di rumah Tuhan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan terbukti dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih yang pertama-tama kepada Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan, masih memberikan waktu. Hari ini kita semua masih ada, bahkan kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Gembala dan Ibu yang memberikan kepada saya kesempatan di sore hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, tidak berlama-lama, saya akan mengundang umat Tuhan. Kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing, dan kita akan merenungkan firman Tuhan di sore hari ini. Kita akan membuka Alkitab dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-4b sampai dengan yang ke-15. Semua sudah temukan? Haleluya. Walaupun tadi kita sudah banyak berdiri, tapi saya mengundang lagi Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri lagi, untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan pada sore hari ini. Saya dari ayat yang pertama, Bapak Ibu dari ayat yang kedua, dan kita akan bertemu di ayat yang terakhir. Judul daripada firman Tuhan, pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana aku ini. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 2, 3. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Nah, dalam bulan ini kita mendapat tema yang dikasih Tuhan melalui Pak Gembala, Roh Kudus memenuhi hidupku. Kita sudah mendengarkan banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, bahkan Pak Pendeta Dolfi, Pak Pendeta Peter. Mereka sudah mengajarkan kepada kita banyak hal tentang bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya percaya banyak juga kita telah dikuatkan oleh setiap apa yang mereka sampaikan. Namun pada hari ini minggu terakhir, puji Tuhan, kita masih tetap merenungkan bagaimana Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Dari tema besar yang kita punya, yang telah diberikan oleh Bapak Gembala, saya mengambil tema daripada perenungan firman Tuhan ini, rahasia dipimpin Roh Kudus. Tentunya selama ini kita semua sudah tahu bahwa ketika Roh Kudus memimpin kita mendapat kekuatan, kita mendapat kelepasan, kita mendapat hal-hal yang baru daripada Tuhan.
hal-hal yang baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Namun sore hari ini saya akan menyampaikan kepada kita beberapa hal, hanya 2 hal saja. Bagaimana, apa rahasia kita dipimpin oleh Roh Kudus? Kita melihat bahwa peristiwa Tuhan Yesus menggambarkan tentang Roh Kudus itu sebelum kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah kasih tahu bahwa Ia akan memberikan Roh Kudus kepada kita semua, kepada Bapak, Ibu, dan saya. Di situ Tuhan Yesus sudah dengan sungguh-sungguh, dengan serius mengatakan bahwa Dia akan memberikan penolong itu bagi kita semua. Bagi kita semua, untuk kita melakukan hal-hal yang hebat, untuk kita melakukan hal-hal yang besar. Karena itu jangan takut, amin. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, jangan pernah kita takut. Kita harus tetap putuskan untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Seperti puji-pujian tadi, ku diberi kuasa menaklukkan setiap kuasa di bawah kakiku. Nah, sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa rahasianya ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus? Apa rahasianya ketika kita dituntun oleh Roh Kudus? Kenapa pada saat Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan Roh Kudus, tidak langsung saja Dia memberikan Roh Kudus kepada murid-murid? Tidak langsung tumpang tangan semua berjatuhan begitu dipenuhi Roh Kudus. Tapi Tuhan Yesus harus pergi ke surga baru memberikan Roh Kudus kepada kita. Ada rahasia bagaimana rahasia di balik kita dipimpin Roh Kudus. Mungkin bisa ditanya saya. Rahasia yang pertama, rahasia ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, kita dapat menghentikan pekerjaan musuh, yaitu penguasa-penguasa dunia. Sekarang kita melihat bahwa pekerjaan musuh begitu bekerja dengan luar biasa. Bagaimana menyerang pikiran-pikiran manusia, pikiran-pikiran kita. Tetapi jangan takut, kitalah yang akan menghentikan itu. Kita melihat bagaimana sekarang musuh bekerja untuk menakutkan dengan berbagai peristiwa, berbagai persoalan, berbagai tekanan. Tetapi jangan takut. Kita harus rela benar-benar hidup kita dipimpin Roh Kudus, sehingga kita dapat menghentikan semua itu. Kitalah yang akan menghentikan pekerjaan musuh. Kenapa kita dipimpin Roh Kudus? Kenapa Roh Kudus? Kita harus dipenuhi Roh Kudus supaya kita menghentikan setiap pekerjaan-pekerjaan musuh. Kita ialah yang mengalahkan, bukan musuh-musuh itu yang mengalahkan. Musuh-musuh di sini bukan berbicara tentang bagaimana kita dengan sesama. Itu sesama kita bukan musuh. Tapi yang di sini adalah bagaimana hal-hal yang tidak terlihat. Peperangan-peperangan yang mengacaukan pikiran kita, yang mengacaukan keadaan kita, membuat kita tidak akan dapat menangkap rencana Tuhan. Kita akan menghentikan itu dengan apa? Ketika kita dipimpin Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, kitalah yang akan menghentikan setiap pekerjaan-pekerjaan musuh yang mulai bekerja di segala keadaan. Kitalah yang akan menghentikan. Katakan, saya yang akan menghentikan pekerjaan musuh. Saya yang menghentikan pekerjaan musuh. Amin. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menghentikan pekerjaan musuh. Setiap ketakutan, setiap kecemasan, setiap apapun itu, bahkan kecemasan mengenai sakit penyakit, masa depan, bahkan apapun itu, kesehatan, kitalah yang akan menghentikan semua itu. Kenapa? Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita melihat dalam ayat yang ke-8 sampai 9, saya akan membacakan buat kita. Dan kalau Ia datang, Ia akan menyisakan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus akan menyatakan hal-hal tentang kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Hal-hal surgawi dinyatakan dalam kehidupan kita, sehingga lewat kehidupan kita menjadi terang bagi banyak orang. Orang akan melihat terang Tuhan lewat kehidupan kita. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kita. Bagaimana orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita tidak berserah kepada tuntunan Roh Kudus? Kalau kita masih mempertahankan keinginan pribadi kita, kehidupan pribadi kita. Tapi ketika kita benar-benar berserah kepada tuntunan Roh Kudus,
kita mau dipimpin Roh Kudus, maka kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus bagi kita, tapi apakah kita siap dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah kita siap dituntun oleh Roh Kudus? Saya percaya semua di sini hidup kita setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu jangan lupa beritakan kepada orang-orang di luar sana, beritakan kepada sekeliling kita, beritakan kebenaran firman Tuhan kepada mereka yang belum tahu, mereka yang belum dengar, agar mereka juga mengalami kemuliaan Tuhan. Kemudian apa yang terjadi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus? Kita akan menghentikan intimidasi daripada musuh yang mau mengintimidasi kita, yang mengatakan kamu tidak mampu. Seolah-olah nama sekarang yang paling viral sekarang corona, seolah-olah corona itu lebih besar dari nama Tuhan Yesus sekarang. Orang sekarang di mana-mana lebih omong tentang corona. Tetapi kita harus tegas atas diri kita. Kita harus tegas menghentikan itu. Karena tanpa kita sadari, banyak orang yang sedang mengalami ketakutan, yang sedang diintimidasi oleh berita-berita ini, bahkan oleh keadaan ini. Tapi mari kita jangan lemah, kita harus bangkit, kita harus kuat, karena kita punya Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hidup kita, Dia ada di antara kita saat ini, dan Dia akan memberikan kekuatan itu kepada kita setiap saat, setiap waktu. Kita akan mengalami kekuatan daripada Roh Kudus setiap saat, setiap waktu. Kita akan menghentikan setiap intimidasi daripada musuh yang mungkin mengintimidasi kita. Kamu tidak layak, kamu penuh dosa, segala macam. Kita akan menghentikan. Mungkin saudara-saudara yang menonton live streaming ini, bahkan yang juga mungkin menemukan video ini, apapun yang saat ini Bapak Ibu alami, saudara alami, jangan pernah takut. Kita punya Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita untuk menghentikan semua intimidasi itu. Apapun tentang kelemahan, kekhawatiran, itu tidak akan menimpa kita. Kita lebih dari pemenang. Kita kuat sebab ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, apa rahasia ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus? Yang kedua adalah kita dapat hidup oleh Roh, atau kita menjadi manusia Roh. Kira-kira apa sih manusia Roh? Mungkin ada yang bertanya, apalagi ini mau dibawa kemana tentang manusia Roh? Apa itu manusia Roh? Manusia Roh adalah manusia yang tidak hidup lagi berdasarkan keinginan-keinginan duniawi, tetapi keinginan-keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, kalau kita berjuang sesuai keinginan kita, kemampuan kita berjuang mengandalkan kekuatan kita, tentunya kita tidak mampu untuk hidup. Kita dapat hidup oleh Roh. Tentunya kita pasti lelah, kita pasti capek. Tapi Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita dapat hidup sesuai kehendak Tuhan. Kita dapat hidup menjadi manusia Roh. Manusia Roh adalah orang-orang yang tidak takut lagi dengan apapun intimidasi. Orang-orang yang tidak terpengaruh lagi dengan berita-berita ketakutan. Orang-orang yang tidak takut lagi dengan berita-berita kecemasan, tetapi orang-orang yang berdiri teguh dalam iman, tetap percaya bahwa Yesus adalah segala-galanya. Yesus adalah kekuatan. Yesus adalah solusi daripada segalanya. Jadi ketika kita dipimpin Roh Kudus, kita dapat hidup oleh Roh. Kita dapat hidup sesuai kehendak Tuhan. Kita dapat hidup sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Hidup kita selaras sesuai dengan tujuan Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat hidup sesuai kehendak Tuhan? Itu ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka kebenaran Tuhan akan nyata melalui kehidupan kita. Kuasa Tuhan akan nyata melalui kehidupan kita. Kita lihat dalam ayat yang ke-13 sampai 14. Saya akan membacakan buat kita. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran.
Roh Kuduslah yang menuntun kita, mengarahkan kita kepada setiap kebenaran Tuhan. Setiap kehendak Tuhan, Roh Kudus yang akan menuntun kita, sehingga hari lepas hari hidup kita makin diubahkan. Hari lepas hari hidup kita makin bersinar. Hari lepas hari hidup kita makin berdampak. Kenapa? Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian kita akan lihat lagi dalam Roma 8 ayat 13. Saya minta mungkin salah satu bisa membacakan buat kita. Roma 8. Firman Tuhan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Rohmu kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Haleluya. Ketika kita dapat hidup oleh Roh, maka dalam firman Tuhan Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, bagaimana supaya kita bisa mematikan itu semua? Kita dapat mematikan itu, menghentikan semua perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai keinginan Tuhan, itu ketika kita dipimpin Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, maka Roh Kudus memampukan kita. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mau sehebat apapun kita berjuang, pasti kita tidak akan mampu. Tapi kita mampu kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kita. Kemudian ayat kita lihat lagi dalam Galatia 5 ayat yang ke-25. Galatia 5 ayat yang ke-25, saya minta ada Given bacakan buat kita. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin, terima kasih. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Haleluya. Biarlah hidup kita setiap hari kita sadar bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita, yang memimpin kita, yang menuntun kita, yang selalu ada buat kehidupan kita. Ketika kita menyadari setiap hari ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi di sekeliling kita, apapun yang terjadi, kita pasti tetap penuh sukacita. Kita tetap penuh damai sejahtera, kita tetap penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sebab ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita akan melihat apa yang terjadi. Dari poin ini ada beberapa hal yang akan saya bagikan. Apa yang terjadi ketika kita hidup oleh Roh. Apa yang terjadi ketika kita hidup oleh Roh atau kita menjadi manusia Roh? Yang pertama, kita akan melihat hari depan, masa depan yang penuh harapan. Tapi kalau kita masih di kehidupan kita yang lama, kita pasti tidak tahu masa depan kita itu seperti apa. Kita bingung mau melangkah kemana. Kita merasa suram. Kita merasa tidak tahu arah langkah tujuan kita. Tapi ketika kita hidup oleh Roh, hidup menjadi manusia Roh, kita akan melihat masa depan kita. Nah, kita kembali pada perenungan firman Tuhan kita tadi. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang, hal-hal di masa depan, kita tahu. Kenapa? Karena kita dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus akan menyatakan semua itu kepada kita, sehingga kita tidak ragu lagi apa yang akan terjadi dengan hari esok saya, apa yang akan terjadi dengan hari depan saya. Tetapi ketika Roh Kudus memimpin kita, Dia akan menyatakan itu, dan itu akan terjadi. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu setiap hari mari kita memperkatakan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Kita memperkatakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, pendidikan kita, pergaulan kita. Karena saudara-saudara, ketika kita menyatakan
hal-hal yang luar biasa, kita memperkatakan perkataan ilahi, itu akan di-ACC oleh kerajaan surga. Itu akan terjadi dan itu akan juga terjadi dalam kehidupan kita. Jadi segala sesuatu yang kita perkatakan dengan iman dari roh kita itu akan terjadi. Dan itu mari kita memperkatakan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Apapun yang kemarin-kemarin mungkin saudara belum mengerti, percayalah saat ini Roh Kudus akan menuntun untuk mengerti tentang apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi waktu-waktu yang akan datang, sehingga kita tidak takut lagi menghadapi kehidupan ini. Kita tidak akan cemas, kita tidak khawatir, sebab Roh Kudus akan menyatakan kepada kita tentang hal-hal yang akan datang. Rahasia-rahasia kerajaan surga itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikut, apa yang terjadi ketika kita hidup oleh roh atau menjadi manusia roh? Yang berikut adalah kita akan mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah. Rahasia-rahasia kerajaan Allah itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita, akan disingkapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita perkataan kita yang kita perkatakan, sehingga setiap apapun ucapan kita yang kita ucapkan kepada sesama kita, yang kita beritakan, setiap pemberitaan kita itu adalah pemberitaan kerajaan surga, dan itu akan membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Nah, bagaimana supaya itu terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita hidup oleh roh atau dipimpin Roh Kudus. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat lagi dalam Yohanes. Nah, kembali lagi pada perenungan kita, Yohanes 16 ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan buat kita. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang adalah raja segala raja yang sedang memerintah di kerajaan surga, bahkan sedang memerintah atas kehidupan kita. Dan apa yang Yesus mau terjadi dalam kehidupan kita, itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus akan menyatakan kepada kita apa yang menjadi tujuan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Itu akan dinyatakan melalui kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa tahu rahasia kerajaan surga, rahasia daripada kerajaan surga? Itu akan kita ketahui ketika kita hidup oleh roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua yang di tempat ini setiap hari selalu dikuatkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu ada buat kita. Karena itu jangan takut. Sampaikan kepada banyak orang, jangan takut. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Karena banyak orang percaya kadang hanya sekedar mengetahui bahwa Roh Kudus itu ada, tapi mereka tidak mengetahui apa rahasia dipimpin Roh Kudus, apa makna Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Karena itulah tugas kita untuk kita sampaikan kepada mereka, kita kasih tahu kepada mereka sehingga mereka juga mengerti. Di situasi yang seperti sekarang, kesempatan kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mungkin itu saja renungan singkat yang saya sampaikan di sore hari ini. Biarlah ini menjadi perenungan buat kita semua, menjadi kekuatan buat kita semua. Tetap semangat untuk kita semua. Tetap berkobar-kobar untuk Tuhan Yesus. Ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Maju terus dalam Tuhan, dan saya akan kembalikan Bapak. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Saya akan tetap minta Lili di depan. Oke, nanti saya minta Ibu Gembala, Ibu Agustina dengan Ibu Novi akan menumpangkan tangan buat saudari kita. Saudari Lili ini sudah semester terakhir, sudah selesai buat skripsi ya. Sementara. Jadi dia sekolah teologi di sekolah teologi Ekumene. Nah, kita doakan biar saudari Lili terus dipakai oleh Tuhan. Dan kita berdoa.
Bapak, kami berdoa untuk Saudari Lili yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah pengurapan Roh Kudus nyata-nyata terjadi dalam hidupnya. Dan saat ini dia dalam pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene di semester yang terakhir dan sedang membuat skripsi. Kami berdoa, Tuhan urapi. Kami percaya ada panggilan besar yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Dan Tuhan, kami berdoa, Tuhan sertai, biar dia selesai dengan baik dalam nama Yesus Tuhan. Dan melayani dengan kuasa Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus nyata-nyata terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan memberkati ekonomi keuangannya, berkati masa depannya dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Haleluya. Amin, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik. Saya mau sampaikan pesan gembala untuk saudara. Dan saya percaya minggu ini adalah minggu yang hebat untuk saudara mengalami kasih dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Katakan, minggu ini luar biasa. Saya tidak tahu pergumulanmu pada minggu yang berlalu, tetapi saya percaya bahwa Tuhan selalu merencanakan yang terbaik bagi hidup kita. Katakan, rencana terbaik. Yang kencang, rencana terbaik. Haleluya. Menarik sekali, Salomo waktu dia membangun bait Allah, dia membangun dengan ukuran-ukuran tepat. Sekian panjangnya, sekian lebarnya, sekian tingginya, dan itu presisi. Apalagi kita baitnya Tuhan. Amin. Lebih presisi rencana Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Saudara, saya pengen kita memperhatikan. Bisa tampilkan sebentar, Ivan. Haleluya. Oke. Ini pesan gembala yang saya pengen saudara perhatikan baik-baik. Oke, sudah, next saja. Saya pengen kita berdoa bersama-sama. Sebelum kita lanjut, mari ikuti pokok doa ini. Saya pengen saudara mengikuti satu model, tetapi saudara bisa dengan cara-cara yang lain, tetapi kita pengen sepakat. Saya mau berdoa untuk saudara, saudara berdoa untuk diri saudara. Biar pengurapan Roh Kudus terjadi atas hidup saudara. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan, pengurapan Roh Kudus terjadi bagi kami umat Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan Tuhan, kami terima kasih karena Tuhan sudah memberikan pengurapan Roh Kudus bagi kami umat Tuhan. Dan aku imani perkatakan pengurapan Roh Kudus sudah terjadi atas hidup kami semua. Kami hancurkan segala penghalang. Pengurapan Roh Kudus menjadi nyata. Semua penghalang sudah dihancurkan. Dan kami perintahkan semua malaikat Tuhan bekerja sekarang juga membuat pengurapan nyata-nyata terjadi di hidup kami. Aku berkatakan bagi kami umat Tuhan di tempat ini maupun secara online sudah dipenuhi dengan pengurapan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Saya ingin kita ikuti berdoa bersama-sama, doa pernyataan atau doa deklarasi kuasa Tuhan terjadi atas hidupmu. Mari kita berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Aku berkatakan kami semua sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kami. Kami bergerak dalam pengurapan baru Roh Kudus. Dalam nama Yesus hidup kami penuh kuasa dan kemenangan Kristus. Ayo berkatakan dengan kuat, berkatakan dengan penuh keyakinan. Dalam nama Yesus kami dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Kami sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kami dalam nama Yesus. Kami bergerak dalam pengurapan Roh Kudus. Kami penuh kuasa dan kemenangan Kristus. Saudara, kita mau doa peperangan. Kita bukan doa permohonan. Yang next ini bukan doa permohonan. Mari kita berkatakan bersama-sama. Dalam nama Yesus Tuhan, kami hancurkan setiap strategi dan pekerjaan iblis yang mengganggu seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus, aku bakar dengan api Roh Kudus semua pekerjaan, alat-alat dan hasil karya dari iblis, setan-setan roh jahat, kuasa kegelapan yang mengganggu seluruh hidup kami. Sudah dihancurkan semuanya. Kami perintahkan sekarang juga iblis, setan-setan roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu hidup kami keluar dari hidup kami. Pergi dan jangan balik lagi di dalam nama Yesus.
Yang berikut, saudara, Alkitab berkata dalam kitab Ibrani pasal 2, pelayanan malaikat itu membantu kita orang-orang percaya. Mari aktifkan pelayanan malaikat. Kita berdoa bersama-sama dalam nama Yesus. Aku perintahkan malaikat-malaikat Tuhan bekerja sekarang juga di hidup kami dan menjadi tembok berapi di hidup kami dan mengalirkan kuasa Tuhan menjadi nyata-nyata terjadi atas hidup kami. Dan semua malaikat Tuhan membuat kemajuan dan peningkatan secara supranatural terjadi di hidup kami di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita ucapkan doa berkat atas hidup kita. Mari perkatakan dalam nama Yesus. Kami perkatakan, kami imani, kami dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus aktif di hidup kami. Kami imani buah-buah Roh Kudus menjadi nyata di hidup kami. Kami imani kemuliaan Kristus ada di hidup kami. Kami imani kami maju dan meningkat dalam nama Yesus. Oke, dengan cepat pesan gembala saya mau sampaikan. Saudara, kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan tujuan karya Tuhan. Sekali lagi saya pengen saudara tangkap baik pesan gembala ini. Di minggu ini adalah minggu di mana Tuhan pimpin kita untuk hidup sesuai dengan tujuan karya Tuhan. Kita lihat Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, terjemahan Amplified Classic. Terjemahan Amplified Classic dikatakan begini, karena kita ini buatan Tuhan sendiri, hasil karyanya. Perhatikan, yang apa? Yang telah diciptakan kembali dalam Kristus Yesus atau dilahirkan kembali, sehingga kita dapat melakukan pekerjaan baik yang telah ditentukan sebelumnya atau yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Tuhan. Perhatikan, oleh Tuhan untuk kita, supaya kita mengambil jalan yang telah Dia persiapkan sebelumnya, bahwa kita harus berjalan di dalamnya, menjalani kehidupan yang baik yang telah Dia atur sebelumnya dan yang telah Dia siapkan untuk kita jalani. Terjemahan Amplified Classic ini bagus sekali. Saya setidaknya melihat, saya melihat bahwa ada 5 telah waktu kita ada di dalam Kristus. Di situ dikatakan di terjemahan Amplified bahwa diri kita telah diciptakan. Diri kita berarti kodrat. Katakan kodrat. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17, siapa di dalam Kristus dia adalah. Yang kencang, siapa di dalam Kristus dia adalah. Yang lama sudah, yang baru sudah datang. Amin. Di dalam Kristus berarti kita ciptaan baru. Itu sebabnya Efesus pasal 2 ayat 10, kita ini buatan Tuhan. Nggak bisa rusak, buatanmu. Ekonomimu, keuanganmu, bisnismu, buatanmu. Tapi engkau buatan Tuhan, nggak bisa rusak. Jangan bilang begini, aduh hancur hidupmu. Nggak bisa hancur hidupmu. Bisnismu mungkin hancur, tapi hidupmu nggak bisa hancur. Jangan menderita, jangan sedih gara-gara rugilah ini, ada customer yang bikin begini. Biarin. Kita itu buatan Tuhan, nggak bisa rusak. Kodrat kita sudah dari sonomnya begitu. Amin, saudara. Nah, bisnis kita, buatan kita, itu bisa rusak. Tapi kitanya buatan Tuhan tidak bisa rusak. Itu kodrat. Amin. Kalau kodrat itu bawaan dari sononya. Nah gitu, anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubangannya. Kenapa? Kodratnya begitu. Manusia lama pasti berbuat dosa, kodrat begitu. Udah pastilah melakukan perbuatan dosa, kodratnya. Amin. Haleluya. Nah, yang berikut di situ dikatakan pekerjaan kita pun Tuhan sudah tentukan. Jalan kita, step-stepnya sudah diatur oleh Tuhan, sudah disiapkan. Kehidupan kita tiap hari Tuhan sudah atur. Bahkan di dalam Tuhan, perbuatan baik, kehidupan baik yang akan kita mau lakukan Tuhan sudah tentukan. Kalau di bahasa itu dikatakan bahwa kita sudah ditentukan, sudah ada design, predestinasi, ada tujuan di mana Tuhan sudah tentukan sebelumnya. Saudara tahu kita itu dihakimi berdasarkan motif. Kalau dimasuk di pengadilan ditanya, kenapa kamu bunuh dia? Kenapa? Ini rekaman CCTV, kamu tusuk dia dalam keadaan marah. Nah, kalau dalam keadaan, kalau umpama ada motifnya sama-sama. Dilihat di CCTV dalam keadaan marah, ditusuk. Tapi kalau ditanya motif, kenapa?
Kalau motifnya, oh memang saya kesel dia, saya mau bunuh dia, maka hukum memberatkan karena motif. Tapi coba kalau motifnya begini, betul muka saya marah, tapi saya tidak tahu bahwa dia pas buka pintu begitu, saya betul lagi marah, tahu ekspresinya marah, lalu kemudian saya tiba-tiba kena tusuk dia. Nggak sengaja saya. Lihat ya, yang satu memang dia rencanakan jauh-jauh hari, pengen bunuh. Tapi kalau yang satunya apa? Nggak sengaja. Hakim akan menilai motifnya. Motif itu penting loh. Amin, saudara. Nah, di dalam Tuhan kita memiliki betul, kita memiliki kehendak bebas. Tapi jangan salah, kehendak bebas kita dilahirkan baru oleh Tuhan. Amin. Kalau di manusia lama bawaannya kehendak bebas, lakukan dosa. Tapi kalau di dalam Tuhan kehendak bebas itu kita melakukan kehendak Tuhan. Bahwa mungkin sempat berbuat dosa, bukan itu kemauan saya. Gitu ya? Saya akan bermaksud begitu. Karena bukan itu habit. Lihat ya, Tuhan sudah atur semua ketika kita di dalam Kristus. Jadi di dalam Kristus kita adalah karya dahsyat, luar biasa, terbaik, termulia dari Tuhan. Katakan, saya adalah karya terbaik Tuhan. Kenceng. 1, 2, 3. Saya karya terbaik Tuhan. Amin. Yakobus 1 ayat 18 mengatakan bahwa di semua cipta Tuhan kita yang sulung, terjemahan yang lain, di semua cipta Tuhan kita yang istimewa, yang terpenting, Sakaria bilang kita biji mata Tuhan. Begitu kan? Saudara sayang di antara semua anggota tubuh saudara ini mata. Saudara ada nggak? Boleh nggak dicolok sekali mata? Ada. Kita itu biji mata Tuhan, kesayangannya Tuhan. Lihat kiri, lihat kanan, bilang ini, wah cakep juga kesayangan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, tetapi coba saudara perhatikan ya, perhatikan. Kalau saudara baca Efesus 2 ayat 10 sampai ayat terakhir, ayat 20, ayat 21 sampai ayat 22, di situ dikatakan ayat 21 ya. Coba lihat. Nah, dia 21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam dia. Perhatikan ayat 22. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Oh, ternyata maksud Tuhan atur kodrat kita jadi baru. Pekerjaan kita sudah didesain, hidup kita sudah ditentukan mulia, Tuhan sudah buat. Ternyata maksudnya ujung-ujungnya apa? Jadi tempat kediaman Roh Kudus. Itu maksudnya. Engkau ditentukan Tuhan, Tuhan buat sedemikian rupa supaya engkau jadi apa? Tempat kediaman Tuhan. Amin, saudara. Seorang tukang pahat, waktu dia lihat batu besar, dia akan bilang, ada cewek cantik di batu ini. Orang bilang, wih, so gila dia. Betul, tapi seorang pemahat, dia punya rancangan awal. Dia sudah lihat. Seorang arsitektur, sebelum dia tuangkan dalam kertasnya, dia belum garis-garis rumah yang dia sukai. Di sini, di hatinya sudah ada, dia sudah punya gambaran. Oh, nanti rumah itu pintunya di sini, jendelanya begini, tingginya begini, lalu desainnya begini. Sebelum dia tuangkan sudah ada. Kalau di dalam Mazmur pasal 8, siapakah aku ini Tuhan? Engkau perhatikan tiap hari, tiap pagi kau datangi terus, engkau tongkrongin, aku udah tidur, masih juga engkau ada. Waktu aku bangun kau ada, waktu aku tidur engkau ada, masih terus engkau perhatikan. Betapa aku mulia di hadapanmu. Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Nah, perhatikan kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Dengan cepat saya pengen saudara perhatikan. Di minggu ini, hayati 5 hal ini. Pertama, saudara perhatikan ya. Kita dipimpin oleh Roh Kudus hidup sesuai dengan tujuan karya Tuhan, karena itu kehendak Tuhan. Katakan itu kehendak Tuhan. Lagi katakan itu kehendak Tuhan. Next giver. Oke, perhatikan ya, dipimpin Roh Kudus itu kehendak Tuhan. Tapi spesifik supaya kita hidupi kodrat kita, tujuan kita dibuat, wah, itu kehendak Tuhan yang sempurna. Amin. Begini, kita tahu bahwa kehendak Tuhan itu, oh, saya harus hidup sesuai tujuan Tuhan. Nah, itu bagus. Tapi dipimpin oleh Roh Kudus mengetahui itu, menjalani itu, itu kehendak Tuhan yang sempurna. Yang kedua, dipimpin oleh Roh Kudus hidup sesuai dengan tujuan karya Tuhan merupakan anugerah. Katakan anugerah. Katakan kasih karunia.
Itu pemberian Tuhan. Kasih karunia adalah engkau tidak pantas, tidak layak untuk mendapatkan, tetapi oleh kasih karunia kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan Dia berikan kepadamu, meskipun engkau nggak layak, nggak pantas, diberikan kepadamu dengan cuma-cuma, tanpa syarat, diberikan kepadamu, dan itu sudah jadi milikmu. Katakan sudah jadi milikmu. Sudah jadi milikmu. Haleluya. Jadi waktu kita ada di dalam Kristus, kita menerima kasih karunia Tuhan dan menerima yang namanya anugerah Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara baca Efesus pasal 2 ayat 13, bahwa kita yang dulu jauh sekarang sudah dekat. Kita itu sudah dekat dengan Tuhan, paling dekat. Apa yang paling lebih dekat lagi? Sudah sangat dekat. Seberapa dekat? Sedekat Yesus dengan Bapa. Amin. Kalau sudah dekat sekali itu ada jarak apa? Itulah keintiman. Maksud Tuhan, kita dibentuk, didesain, tujuannya supaya apa? Supaya kita intim dengan Tuhan. Itulah makna dari baitnya Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Kita akrab, kita bersama-sama. Itu sebabnya Yesus di Yohanes pasal 17 Dia berkata, "Ya Bapa, kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, aku sudah berikan kepada mereka, supaya mereka menjadi satu dengan kita." Pakai kemuliaan siapa supaya kita satu dengan Tuhan? Nggak bisa dengan kemuliaan kita, nggak bisa. Mesti pakai kekuatan Tuhan untuk dekat dengan Tuhan. Makanya Tuhan berikan kemuliaannya supaya kita menyatu. Seluruh sakramen itu dibuat untuk konsep kesatuan. Contoh baptisan, menyatu dengan kematian Yesus, menyatu dengan penguburan Yesus, dan menyatu dengan kebangkitan Yesus. Perjamuan kudus yang kita mau adakan sebentar itu menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Ibadah seperti ini tujuannya adalah supaya menyatu dengan Tuhan. Tuhan senang sekali dengan konsep penyatuan. Makanya Alkitab bilang Tuhan membenci perceraian karena Dia mengagungkan persatuan. Maju tak takut membela yang betul. Yang ketiga, saudara perhatikan, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup sesuai dengan tujuan karya Tuhan sebagai anak. Katakan saya anak. Haleluya. Anak yang dikasih Tuhan. Katakan saya anak yang dikasih Tuhan. Yesus waktu Dia pertama kali, sebelum Dia memulaikan pelayanan, Dia memilih untuk dibawa kepenuhan Roh Kudus. Sesudah Dia dibaptis air, Dia keluar dari air, berdoa, lalu Alkitab berkata turunlah Roh Kudus ke atasnya, dan datanglah suara dari surga. Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, setelah Dia tahu, Dia mengalami kasih sayang Bapa, Dia dibawa oleh Roh Kudus ke pencobaan padang gurun. Iblis mencobai Dia pada fase kalau engkau anak Allah. Dia hilangkan kata-kata kalau engkau dikasihi Bapa. Dia hilangkan kata dikasihi. Kenapa? Karena dia tahu, iblis tahu, kalau kita tahu kita dikasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa, itu momok bagi iblis. Dia nggak bisa hancurkan hidup kita. Engkau adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan menarik sekali, ini diucapkan sebelum Yesus berhasil di pencobaan padang gurun. Ibaratnya begini, anak saya belum naik sekolah atau belum naik kelas atau tidak, atau mau naik kelas atau tidak, saya sudah bilang begini, kamu tetap anak papi. Mau naik atau tidak, anak papi, kesayangan papi. Begitu kan? Justru karena betul-betul dia menyadari, aku ini kesayangan papi, dia bekerja, dia belajar dengan baik, itu yang membuat dia unggul. Amin? Yang keempat, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup sesuai dengan tujuan karya Tuhan, dibawa kepenuhan Roh Kudus. Menarik sekali seperti yang saya bilang, bahwa murid-murid sudah percaya, tetapi itu tidak cukup. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 1-4, berkumpullah pada hari Pentakosta orang-orang percaya, sudah lahir baru. Tidak cukup percaya dan lahir baru, harus kepenuhan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memenuhi bukan Roh Kudus. Yesus ambil kita, Yesus penuhi kita dengan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu pekerjaan Yesus. Jadi Yesus ambil hidup kita, Dia masukkan ke dalam. Katakan masukkan ke dalam. Katakan dibaptis. Kata dibaptis dengan dimasukkan ke dalam itu kata-kata yang sama. Dimasukkan ke dalam atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah itu Petrus, Yohanes, rasul-rasul yang lain luar biasa dipakai Tuhan, menunjukkan bahwa mereka dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan tujuan karya Tuhan atas hidup mereka. Yang kelima, yang terakhir, haleluya. Yang kelima, yang terakhir, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup sesuai dengan tujuan karya Tuhan, semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mau lewat hidupmu orang memuliakan Tuhan. Amin.
Lewat hidupmu engkau meninggikan Tuhan. Kalau ditanya, wah Bapak suara bagus, Pak Ruli, semua karena Tuhan. Gitu. Ada dua Bapak Abraham di sini, wah puji Tuhan semua karena Tuhan. Gitu kan? Bukan karena saya, gitu kan? Haleluya. Yang saudara-saudara di sini perbiasakan begini. Kalau ada orang, kok kamu nggak kecewa? Ya, saya sih bersyukur aja sama Tuhan. Amin. Minggu depan kita merayakan acara ucapan syukur. Haleluya. Katakan bersyukur. Amin. Haleluya. Kita yang memutuskan bagi diri kita untuk bersyukur. Banyak alasan untuk kecewa. Banyak alasan. Kita bisa tersinggung dengan kata-kata orang, tapi kita yang memutuskan bagi diri kita sendiri untuk bersyukur. Kita mengampuni orang karena kita sudah diampuni Tuhan. Amin. Kalau kesadaran bahwa saya sudah diampuni Tuhan kuat dalam diri kita, sudah pasti kita mengampuni orang. Sebab apa? Sedangkan Tuhan aja sabar mengampuni kita yang penuh dosa, hina, penuh aib. Masa kita tidak bisa mengampuni orang? Amin. Kesadaran itu justru membuat kita lega. Nah, waktu kita lepaskan pengampunan, bukan karena dia, aduh kasihan udah ngeselin aja, aku udah berikan pengampunan. Kita yang memutuskan mengalihkan pengampunan itu. Bahkan kalau saudara dengan cerita seseorang, saudara tertawa karena memutuskan untuk tertawa, betul ya? Bisa nggak saudara memutuskan, biar dia cerita lucu, aku nggak mau ketawa? Bisa nggak? Bisa. Dia cerita lucu-lucu dalam hati, udah lucu, tapi karena lagi kesel-kesel, tahan-tahan, ya kan? Kita yang memutuskan bagi diri kita sendiri tertawa atau tidak. Kita yang memutuskan bagi diri kita sendiri untuk sukacita atau tidak. Sehingga kalau kita tahu dari diri kita, dari dalam. Karena apa? Hukum itu dibuat oleh Tuhan. Kalau di perjanjian lama, hukum itu dari luar ke dalam. Tapi pada waktu di perjanjian baru, hukum itu dibuat dari dalam keluar. Jadi dari hati, tulus mengampuni, tulus bersukacita. Amin, saudara. Kau adalah anak yang dikasih oleh Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, biarlah Tuhan memberkati hidup kita. Di minggu ini saya berdoa, kau sehat dan kuat, diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Sukacita Kristus ada padamu. Woi! Dalam nama Yesus kau berdoa. Kemuliaan Kristus ada padamu. Kau sehat dan kuat, dipelihara dengan baik, diberkati dengan limpahnya. Kuasa Kristus ada padamu. Sukacita sudah ada padamu. Bukan sesuatu yang kau usahakan. Itu pemberian Tuhan. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Itu kata-kata Yesus. Dan engkau sudah memilikinya. Damai itulah yang membuat Yesus tidur di buritan. Meskipun ombak kencang, itu diberikan kepadamu. Kemuliaan Kristus sudah ada padamu. Kuasa Kristus ada padamu. Haleluya. Sebab Yesus Kristus segalanya bagi hidupmu. Roh Kudus memenuhi hidupmu. Bagi Tuhan. Ulang, bagi Tuhan. Ulang, bagi Tuhan. Segala yang dahsyat, terbaik, kemuliaan dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Tuhan, aku berdoa kemuliaan Kristus mengalir atas hidup kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai hidup kami. Kami percaya kuasa kemuliaan Kristus ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami, biar kami memberi dari kelimpahan Kristus. Karena Tuhan sudah memberkati kami. Dan kami bersyukur Tuhan memberkati ekonomi keuangan kami, makanan, minuman, pakaian kami. Dan setelah itu kami mengadakan perjamuan kudus. Tuhan urapi, Tuhan sertai kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, sementara juga kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Satu pujian kita akan nyanyikan yang akan dipimpin oleh pemimpin pujian. Karya terbesar dalam hidup. Persembahan bisa langsung dijalankan karena sudah didoakan.
sudah mendapatkan roti dan anggur? Haleluya. Lambaikan tangan yang belum mendapatkan. Oke, saya pengen semua bisa ambil bagian. Termasuk saudara kita di belakang, meskipun pakai jilbab, jangan sungkan. Oke ya? Ayo. Sudah dapat semuanya, termasuk anak-anak. Yesus mati bagi semua orang. Yesus itu bukan Tuhan orang Kristen, Dia Tuhan semua orang. Haleluya. Dia Tuhan bagi semua orang, untuk semua umur, untuk semua suku. Amen. Haleluya. Semua berdoa bersyukur. Tuhan, kami terima kuasa tubuh dan darah Yesus mengalir di hidup kami. Kami percaya berkat kuasa kemuliaan Tuhan dapat mengalir bagi kami melalui perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Saudara, taruhlah roti di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Perhatikan ada kata-kata ayat Alkitab. Bukan kebetulan saudara menemukan kata-kata ini atau sampai pada saudara di tangan saudara. Minta Roh Kudus menghidupkan itu. Kalau kau tidak mengerti, tanya Tuhan, Tuhan apa maksud ayat ini buat hidup? Dan Alkitab berkata, firman Tuhan itu makanan bagi jiwa kita. Dan kita berdoa, Tuhan terima kasih. Kami terima dengan iman tubuh Yesus sudah ada pada kami. Sebagaimana tubuh Yesus sehat dan kuat, begitulah tubuh kami. Kami sehat dan kuat. Kami menolak segala virus corona dengan segala variannya. Kami menolak segala kelemahan tubuh, sakit penyakit apapun. Kami imani berkatakan bahwa tubuh kami, fisik kami sudah sehat, kuat, diberkati, dijauhkan dari segala tulah malapetaka, bahaya, sakit penyakit. Sebab di malam Yesus akan diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berarti tubuh Yesus sudah ada pada kami. Dan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus. Mari kita makan dan mengucap. Taruhlah cawan di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih darah Yesus sudah mengalir di hidup kami. Sebagaimana firman mengatakan darah itu adalah nyawa, adalah kehidupan. Berarti pada waktu kami terima ini, kami menerima nyawa Kristus, kehidupan Kristus, termasuk kuasa yang tak terkalahkan, kuasa kemuliaan, pengurapan, hikmat, kekuatan Kristus sudah kami terima. Bahkan oleh darah Yesus kami disucikan, dikuduskan, dibenarkan, diampuni. Dan di bawah perjanjian baru kami adalah orang yang sudah dikasih, diberkati, dimuliakan Tuhan. Kasih karunia melimpah bagi kami. Itu bukan usaha pekerjaan kami, tapi semata-mata karena anugerah kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebab di malam Yesus mengadakan perjamuan kudus, Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Mari kita minum dan mengucap syukur. Haleluya. Semua bersyukur. Tuhan terima kasih. Haleluya. Kami berdoa siapa saat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa dan negara kami. Upaya penanggulangan COVID-19 dan upaya vaksinasi saat ini Tuhan sertai, Tuhan buat baik semua. Berkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, berkati semua menteri, semua kepala daerah, berkati sampai kepada camat, lurah, kepala desa, RT RW, diberkati, diurapi Tuhan, memerintah dengan baik. Bapak kami berdoa semua daerah yang di Indonesia ini terjadi peningkatan pembangunan, terjadi peningkatan kesejahteraan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa untuk semua lembaga negara, baik lembaga tertinggi maupun lembaga-lembaga tinggi negara. Biar Tuhan sertai, beri hikmat kebijaksanaan untuk kebaikan bangsa dan negara. Berkati semua aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan Indonesia. Tuhan sertai, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Berkati produksi dalam negeri, berkati kota Jakarta, lindungi kota Jakarta. Buat kota Jakarta ini jadi baik dalam nama Yesus Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk anak-anak Tuhan di Indonesia, umat Tuhan di Indonesia. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan jamah dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar kasih Tuhan
sampai kepada mereka. Mereka menyadari betapa besar kasih karunia Tuhan dianugerahkan bagi mereka. Pengampunan kasih sayang Tuhan sudah terjadi atas hidup mereka. Sekarang kami berdoa untuk gereja kami Glorious Ministry Jakarta. Lipat gandakan kehadiran dalam kebaktian, lipat gandakan keanggotaan gereja, lipat gandakan jumlah konsel, lipat gandakan gereja ini dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan nyata-nyata bekerja dalam setiap kegiatan pelayanan di tempat ini. Dan kami berdoa Tuhan berkati semua pelayan-pelayan Tuhan dan keluarga, baik gembala sidang dan keluarga, semua pelayan Injil dan keluarga, semua pengurus gereja dan keluarga, semua pelayan-pelayan di ibadah seperti ini, pemimpin konsel, ibadah Jumat di Urap ini diberkati oleh Tuhan. Semua jemaat, semua orang yang mendukung pelayanan ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa semua jemaat Tuhan, baik yang sudah pernah terhubung lagi, yang sedang terhubung dengan kuat, yang akan terhubung, kami berdoa segera bercepat untuk terhubung dalam nama Yesus. Kami semua umat Tuhan sehat, kuat, diberkati, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala tulah malapetaka, bahaya, sakit, penyakit di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus engkau sudah selamat, hidup kekal, hidup baru. Karena itu aku berdoa buat hidupmu, jadilah engkau terpuji, terhormat, ternama. Jadilah engkau sehat dan kuat, penuh kuasa dan urapan baru. Jadilah engkau penuh hikmat dan pengertian. Jadilah engkau makin naik bukan turun. Jadilah engkau kepala bukan ekor. Engkau terpelihara dengan baik. Engkau dijaga, engkau dijaga dengan kuat, dilindungi dengan dahsyat, diberkati dengan limpahnya, dikasih tanpa batas, dipimpin oleh Roh Kudus. Aku berdoa buat hidupmu dalam nama Yesus. Terbuka pintu berkat, terbuka pintu kesempatan, terbuka pintu penuaian, terbuka pintu kelimpahan, kekayaan umat kuduran Yesus terjadi bagi hidupmu, supaya lewat hidupmu banyak orang yang meninggikan Tuhan. Engkau hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia, engkau hidup dari iman kepada iman yang sempurna, engkau hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, berjalan dalam trek ilahi, tajam dalam perkara ilahi, kuat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Sebab Yesus Kristus segalanya bagi hidupmu. Roh Kudus memenuhi hidupmu, Roh Kudus memenuhi hidupmu, Roh Kudus memenuhi hidupmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, kemuliaan dari Tuhan sudah terjadi atas hidupmu. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Ibadah sudah selesai. Selamat malam. Tuhan memberkati.